Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah masih sehat? Ya, di masa pandemi seperti ini repot ya, mau bikin video di luar ruangan, kalau tidak pakai masker juga tidak enak ya. Jadi ya masih tetap di dalam kamar saja. Saya bikin video. Kalau kemarin-kemarin saya bikin modelnya box CBS. Jadi sekarang saya mau bagi-bagi ilmu secara gratis ya, ilmu yang sudah saya praktekkan. Jadi kalau saya belum praktek sendiri, saya nggak berani ya kalau mau share ke teman-teman semua, karena nanti dikira hoax atau wah ini nggak bener nih. Jadi yang saya sharing di channel saya ini adalah uh, ilmu atau hal-hal yang sudah saya lakukan. Jadi jika ada teman-teman yang merasa bahwa belum berani mencoba dan saya sudah mencoba, ya silakan disimak video saya. Jadi teman-teman sudah ada pengetahuan mengenai hal yang belum teman-teman coba dan takut untuk mencoba ya, seperti itu. Jadi di channel saya ini hanya ya sedikit sharing-sharing mengenai ilmu-ilmu yang ringan-ringan saja dan biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari ya. Seperti halnya yang saya contohkan pada pagi hari ini. Ya, ini saya bikin videonya pagi ya, jam 1 lebih 28 atau 29 menit. Jadi saya di sini akan sedikit membahas mengenai mikrofon ya. Mikrofon seperti ini. Nah, mikrofon yang saya pakai ini bukan mikrofon yang ori ya, atau biasa dibilang itu KW. Dan ya saya sudah sedikit terbantu sih dengan adanya mikrofon ini, karena saya juga masih belum bisa beli mic cardioid atau yang biasa digunakan oleh konten kreator yang lainnya. Jadi saya hanya pakai ini saya dulu beli karena untuk karaokean di rumah. Jadi mikrofon biasa ya. Ini kalau dulu saya beli harganya masih sekitar 125.000. Untuk suara ya seperti inilah hasilnya. Tapi ini tanpa tuning ya, tanpa tuning alias loss dari mic langsung ke komputer. Gimana caranya? Apakah pakai biasanya card? Ya enggak, saya enggak pakai card ya. Jadi saya pakai USB to mic. Ya, seperti apa? Seperti ini wujudnya. Ya, ini kebetulan yang saya ambil contohnya yang agak bermerek sedikit ya. Ini Behringer. Kalau harganya sekitar 810, atau kalau yang orinya itu kalau nggak salah sekarang harganya 300-an ya. Jadi, kalau mau ngecek itu bisa di online store. Kebetulan ini pakai Tokopedia. Saya nggak di endorse ya, saya nggak di endorse atau gimana. Tapi silakan teman-teman cari sendiri di toko-toko online yang lain, atau kalau teman-teman dekat dengan toko elektronik yang besar seperti misalkan di Surabaya itu kan ada yang di Genteng. Nah, itu biasanya ada, saya pernah tahu ini seperti ini, USB to mic. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi ini yang menuju ke mikrofon, kemudian ini yang dihubungkan ke komputer ya, atau di PC atau ke laptop lewat jalur USB. Bisa USB yang baru, yang tipe yang 30 atau yang versi 20, terserah. Itu boleh ya, seperti ini.
Kemudian kalau misalkan dirasa yang seperti ini masih terlalu mahal, ya bisa cari yang lebih murah seperti itu. Jadi kalau di convert apa jika dihitung itu harganya lumayan miring ya. Jadi ya dari segi budget lebih murah ya daripada kalau misalkan kita beli yang seperti Focusrite ya, card reader ya, istilahnya itu kayak card reader atau apa lupa ya seperti ini agak mahal ya. Kalau ini kan mahal jika beli yang seperti ini. Jadi kalau yang masih budgetnya kiri hore ya saya sarankan pakai yang ini dulu lah untuk sementara. Atau kalau nanti sudah channelnya berkembang bisa pakai yang seperti ini, karena dari segi hasil suara kalau menggunakan yang seperti ini bisa di setting atau di adjust untuk bass, treble, middle. Nah itu bisa di setting sendiri. Jadi kalau ingin suaranya lebih ngebass tinggal ditambah bassnya ya seperti ini. Ya kalau yang seperti ini sudah paket ya. Ini kalau dicek ini 5.350.000, mahal ya. Ya kalau memang sudah konten kreator, jika ingin lebih celing suaranya ya harus beli yang seperti ini. Tapi nanti kembali lagi dari yang bikin konten, suaranya bagus atau enggak. Kalau suaranya cempreng atau gimana ya tetap aja hasilnya juga cempreng. Atau mungkin kayak seperti saya suaranya agak berat gimana ya seperti itulah. Tapi yang lebih bagus kalau yang seperti ini kan bisa di di tuning ya, di tuning suaranya mau seperti apa. Ya, kembali lagi ke mikrofon ini. Jadi untuk mikrofon yang seperti ini yang saya pakai itu biasanya akan muncul hum atau dengung ya. Misalkan seperti ini. Jika audionya ini kan masih belum sampai ke yang level kuning. Jadi ini suaranya agak kecil ya. Jadi kalau misalkan wah kok kurang keras suaranya, ya tinggal ditambahin aja. Di sini ada yang di recording, ya ini kan masuk USB audio device. Ini saya menggunakan mikrofon atau USB to mikrofon. Tinggal ini masuk ke properties, kemudian masuk ke level. Ini level yang saya gunakan adalah level 80. Levelnya di 80. Kenapa saya bikin di 80? Karena kalau saya tambahi, ini hum-nya lebih terasa ya. Jadi misalkan ini saya coba. Nah, seperti ini. Kalau misalkan saya diam, maka akan muncul suara hum atau dengung. Biasanya kalau orang bilangnya dengung. Tapi juga beberapa orang bilangnya hum. Seperti ini ya. Nah, jadi tanpa suara akan seperti itu, muncul dengung di sini. Jadi ini yang pertama, jika tidak mengerti tentang elektronika, ini bisa dikurangi. Nah, di 80 ini sudah cukup ya. Kalau dirasa masih kurang besar, ya ditambah sedikit lah. Mentok di 90 juga nggak apa-apa. Tapi juga akan sedikit terasa untuk dengungnya. Jadi kalau saya biasanya ya di 80 cukup lah. Oke. Seperti itu ya. Terus bagaimana caranya? Ya untuk yang expert di elektro atau yang biasa otak-atik elektro, bisa dicoba dengan membuka bagian bawah ini. Jadi kalau kita cek di mikrofon ya, yang ini pada bagian ini bisa kita lepas ya. Jadi kalau misalkan kalau
beli ya seperti ini, mikrofonnya di sini kan ada jack Canon. Nah, biasanya ada yang bilang jack Canon atau jack XLR yang kaki 3, kakinya ada 3 ya. Ya nanti saya tunjukkan. Itu bisa kita rubah, biasanya sih jalurnya itu yang dipakai 1 dan 3 ya. Kok 1 dan 3, 1 dan 2 biasanya. Ya seperti ini. Biasanya yang digunakan itu untuk pinnya, pin 3 dan pin 1 itu di jumper, atau biasanya cuma pin 3 pin 2 maaf ya, pin 2 dan pin 1. Itu biasanya yang digunakan ya. Jadi ya itu harus dirubah. Kalau menggunakan kabel yang biasa bawaannya dari mikrofon yang seperti ini, kalau pakai yang Akai seperti ini ya, yang digunakan memang pin nomor 2 dan nomor 1, karena dia yang digunakan hanya positif dan grounding. Tapi kalau menggunakan yang menggunakan Canon atau XLR itu harusnya 1 itu untuk grounding, sedangkan untuk mikrofonnya ini kan ada plus dan minus, itu harus disambungkan ke pin 3 dan pin 2. Pin 2 itu positifnya, pin 3 itu negatifnya. Ya, seperti itu. Untuk cara bongkarnya ya nanti akan saya tunjukkan ya. Seperti itu. Oke. Untuk video bongkar dan perbaikinya bisa disimak sebagai berikut ya. Ya, ini untuk bongkar. Jadi yang pertama perlu obeng, kemudian ada nitang cucut, kemudian perlu tinol atau timah, dan juga yang pasti solder ya. Langkah yang pertama, ini kita buka dulu baut yang ada di sini. Ini dibuka dulu. Ini kemudian kita tarik yang ini dalamnya pelan-pelan ya, jangan dipaksa. Nah, cari jalannya yang pas ini, maka akan mudah ya seperti ini. Jadi kalau kita cek di sini kan ada 1, 2, 3. Ini pin 1, pin 2, pin 3. Yang digunakan adalah pin 2 dan pin 1. Ini ya, ini 1. Jadi di sini yang nomor 1 seharusnya grounding, ini dijadikan minus untuk yang di spool mic-nya. Ini kita pindah. Ini kita pindahkan. Ini kita pindah ke pin 3. Karena pin 1 itu untuk grounding ya. Jadi ini dipindahkan ke sini. Cukup ya. Seperti ini. Kemudian ini kita masukkan kembali. Sudah selesai, sekarang tinggal kita coba ya. Langsung ke komputer lagi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah disimak videonya? Semoga bisa dipahami, dan ini sudah saya pakai kembali mikrofon yang tadi dibongkar, dan hasilnya seperti ini ya.
Menurut teman-teman bagaimana? Apakah ada perubahan ataukah tetap? Silakan tulis komentar ya di bawah ya. Demikian sedikit informasi dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau itu bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain supaya menjadi amal jariyah untuk kita semua, karena ilmu yang baik kita bagikan ke orang lain itu akan membawa berkah dan itu menjadi saku atau jadi uang saku kita nanti ketika di akhirat ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.